Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSD Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Mazmur 7 ayat 10, ayat 11 dan juga ayat 18. Sekali lagi Mazmur 7 ayat 10, 11 dan 18. Demikian firman Tuhan. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini adalah berjudul Orang Benar. Mari kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama dan kita akan observasi terlebih dahulu ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam pasal ini kita dapat menemukan bagaimana ayat ini membahas tentang kehidupan orang benar, yaitu orang-orang yang diberkati, kemudian juga ada kehidupan dari orang-orang yang fasik. Pasal ini membahas tentang perbedaan antara jalan orang benar dan jalan kehidupan dari orang fasik, di mana orang benar itu hidupnya akan menikmati berkat-berkat dan kemakmuran daripada Tuhan. Sementara orang fasik akan menghadapi kehancuran di dalam kehidupannya. Dan tujuan dari isi pasal ini ditulis adalah yang pertama, untuk menunjukkan pentingnya memilih jalan yang benar dan mengikuti firman Tuhan. Kemudian juga tujuan dari isi pasal ini adalah untuk menanamkan rasa takut akan Tuhan dan mendorong orang benar, kita umat-umat Tuhan untuk selalu hidup saleh di hadapan Tuhan. Nah, itulah observasi dari ayat yang kita baca pada hari ini. Kemudian interpretasinya, apa yang dapat kita pelajari di sini? Nah, dari observasi yang tadi kita sudah bahas mengenai pasal ini, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan orang yang benar itu sungguh berbahagia. Hidupnya sangat terberkati dan pastinya akan menerima keselamatan dari Allah. Jadi di sini kita akan belajar untuk berusaha selalu menjadi orang benar di hadapan Allah. Nah, orang yang hidupnya benar di hadapan Allah adalah mereka yang pertama, imannya dan hatinya teguh. Ayat yang ke-10, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Nah, teguh Bapak Ibu artinya itu adalah kuat, kokoh, tidak berubah, tidak tergoncangkan. Jadi iman dan hati yang teguh dalam kehidupan orang Kristen adalah keadaan di mana seseorang ini sungguh-sungguh dan sangat percaya, kemudian setia mengiring Tuhan serta tidak terpengaruh untuk berubah, terpengaruh untuk meninggalkan Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang demikian tentunya. Iman dan hati kita harus teguh terhadap Kristus, tetap setia mengiring Kristus, tidak akan tergoncangkan, tidak akan mudah terpengaruh, terseret untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kemudian yang selanjutnya, orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, yaitu mereka yang tulus hati. Di dalam ayat yang ke-11, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Di sini kita melihat bagaimana Allah itu menyelamatkan orang yang tulus hati karena pasti hidupnya benar di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu tulus hati ini adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh Tuhan, sangat dikehendaki oleh Tuhan atas hidup manusia. Maka dari itu orang benar pasti akan memiliki ketulusan hati di dalam pribadinya, dan itulah yang membuat Allah mau menyelamatkan mereka, memberkati mereka orang-orang benar karena ada ketulusan hati di dalamnya. Tulus hati dalam hal apa?
dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa kaitkan, yaitu dalam hal kita mengiring, dalam hal kita menyembah, dalam hal kita melayani Tuhan. Di dalamnya harus terkandung unsur ketulusan hati yang sangat besar yang mendasari semuanya itu. Kemudian tulus hati dalam melakukan segala hal yang kita kerjakan, baik itu dalam hal rohani ataupun dalam hal jasmani, perlu ketulusan hati. Dan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang selanjutnya, ya orang yang benar ini hidupnya seperti apa? Ya orang yang benar di hadapan Allah adalah mereka yang mengucap syukur dan selalu memuji Allah. Ayat yang ke-18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nah, ini tentunya sudah menjadi gaya hidup orang benar, yaitu selalu tahu mengucap syukur dan gemar memuji Allah di dalam kehidupannya. Tidak hanya ketika keadaannya sedang baik saja, tapi dalam segala keadaan selalu tahu mengucap syukur dan selalu mengutamakan memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Memuji Tuhan tidak hanya kemudian Bapak Ibu bernyanyi saja, tapi memuji Tuhan Bapak Ibu bisa lakukan dalam hal perkataan, di dalam hal perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pun adalah bentuk kita memuji Tuhan. Dan kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Yang pertama tentunya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ini juga harus disertai dengan ketaatan. Taat melakukan firman Tuhan, taat mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian tentunya harus kita lakukan adalah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, baik itu lewat doa-doa kita, dengan ibadah kita, dengan firman Tuhan yang kita renungkan, melalui pelayanan kita dan juga persekutuan-persekutuan kita di dalam Tuhan bersama dengan saudara seiman. Tentunya ini yang harus kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita, ya, supaya tentunya kita bisa menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah dan akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah. Dan tentunya yang lebih utama adalah supaya kita juga bisa menikmati kerajaan Allah. Tentunya semua hanya karena anugerahnya, namun kita juga harus tetap berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan dan menopang kehidupan Bapak Ibu senantiasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Kami pun rindu hidup kami dijamin oleh Tuhan dengan segala berkat yang terbaik. Terlebih lagi kami rindu menikmati keselamatan kekal di dalam Tuhan. Biarlah kami terus hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan, Engkau adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Engkau berikan. Engkau tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.